korupsi tentu dalam kekristenan sangat dilarang dan sangat ditentang. Mm-mm. Sangat berlainan arah dengan yang Tuhan mau. Karena itu merugikan orang lain dan itu sangat amat tanda kutip memiskinkan orang lain kan gitu. Mm-mm. Tuh. Maksudnya kalau uang nggak dikorup akan bisa tersalurkan kemana? Ke pendidikan, ke mana lagi? Ya kita nggak pernah tahu ya rencana pemerintah seperti apa gitu loh. Mm-mm. Nah, ya tetap aja kembali ke situ lagi bahwa ya kita percaya bahwa kekristenan mengajarkan tentang kasih dan bagaimana belas kasih. Shalom guys, welcome back with us. Kembali lagi sama kita di sini. Woi, di channel kesayangan kalian, The Heart of Revival, The Evil. Let's go. Woi. Asik. Nah, di sini kita bersama dengan pembicara kita, Koda Yesus Astro. Halo, gimana kabarnya, Ko? Sehat-sehat, Ko? As always baik. As always baik. Oke, nah kembali lagi dan aku di sini sebagai host. Wes. Akhirnya aku memperkenalkan. Oh iya salah lah nggak memperkenalan ya. Betul. Makanya kayak alah bahas ini lagi udah bosen. Setiap series ada. Ini aku masih ada absen karena ada spiritual journey sekarang. Bisa istirahat aku. Masuk akal. Aku lost. Kapan ganti host? Biar terkenal jadi BA. Aduh. Jadi BA. Kenapa BA-nya bukan yang di belakang? Waduh, kayak gitu dong. Hari ini aku jujur ya, first impression aku mau membahas topik ini. Tuhan. Apa-apa. Tuhan lindungi saya. Kalau ada apa-apa, hubungi nomor di bawah ini. Oke, nah. Hari ini Koko tahu lah ya di story ini rame pakai banget story postingan kayak Cara membuat kita jadi rehat untuk di rumah. nah iya berdampak di situ. Terus ya itu demo-demo di mana-mana, pendarahan. Waduh, itu apalagi yang terbaru ini yang pink sama hijau itu. Ah ya itu. Nah, apalagi yang terbaru. Wah, itu Ada sisi positifnya lah ya, kita bisa bersuara, ada yang rehat dari pekerjaannya. betul. Ada yang Anak-anak yang dulu nggak pernah ngerasain zaman COVID, nah mungkin ngerasa langsung masuk akal. DJ. Masuk akal. Harus ada yang disyukuri. Oh iya. Gitu. Tapi ada yang masih lanjut kerja semata Ya. kata. Saya contohnya mau ada demo nggak ada demo saya harus tetap kerja dipaksa karena deadline. Dilupakan. Oke. Nggak ya. Oke. Nah, tapi kembali lagi. Itu banyak banget yang menyuarakan keadilan lah, terus yang menyuarakan masalah DPR lah, masalah jangan jadi anarkis lah, jangan terprovokasi dan lain sebagainya. Banyak sekali, sangat banyak ya. Satu orang itu bisa sampai 5 story BE. Bayangin satu orang. Aku setiap hari itu nge-scroll cek banyak mantap. Sampai ketemu titik-titik, sampai titiknya ke titik bener titik. Aduh, sampai ketemu kayak gitu itu wes langsung tak geser, bukan tek lagi geser, udah ganti. Lalu banyak tolong puyeng.
Puyeng ini. Ya mohon maaf ya, kayak bayangin aja story kayak ayolah. Iya menyuarakan, tapi kayak banyak gitu. Nah, tapi di sini aku apa ya, mungkin ada sedikit concern, ada yang pengen kutanyakan gitu. Nah, apakah kita sebagai orang Kristen harus berani menyuarakan terkait ya hal-hal yang terjadi terutama di dunia politik di Indonesia saat ini? Kalau based on Bible, Yesus itu pernah menegur tentang tatanan sosial dan agama Yahudi saat itu. Nah, apakah kita harus memang menyuarakan apa yang terjadi di negara kita ini? Jadi, sebenarnya kan kalau kita lihat itu bahwa kasus yang menyuarakan suara itu kan sebenarnya juga di kekristenan juga ada. Di mana Martin Luther juga memberikan demonya pada saat itu dengan menempelkan berapa puluh tesis, kalau nggak salah sih kurang lebih 90-an kayak gitu, atau 100 aku tak lupa, nanti bisa dikoreksi gitu. Tapi itu tujuan dia memberontak akan salah satunya adalah ya penghapusan dosa, surat penghapusan dosa kayak gitu, salah satunya dari sebanyak tesis yang dia buat gitu. Nah, apakah itu benar dan baik? Ya pada zaman itu caranya adalah itu, kayak gitu. Nah, kalau kita bahwa Tuhan tuh selalu ngomong bahwa kita harus tunduk dengan pemerintah karena itu adalah wakil Allah dan tidak ada yang bisa naik selain seizin Tuhan, kayak gitu. Ya even tuh bukan sesama agama, tapi tetap bukan berarti Tuhan tuh benci dengan agama lain kan gitu. Tuhan kan lihat orang kayak gitu. Jadi ya Tuhan bukan berarti bukan Kristen tak naikin nih, itu kan nggak mungkin kayak gitu. Ada namanya general blessing gitu kan, yang Tuhan juga artinya semua untuk apapun yang terjadi ya dinikmati semua orang, maksudnya artinya Tuhan juga ngelihat orang lain kayak gitu kan. Kayak gitu. Nah, kita harus ngerti itu dulu bahwa Tuhan pasti mau nggak mau tetap memberikan juga ya, pengurapannya itu dan tuntunannya kayak gitu. Ya siapapun itulah ya tapi berbeda dengan orang-orang yang memang anak Tuhan yang memimpin, integritas lagi beda lagi, itu pasti another level gitu kan. Itu general blessing lah, maksudnya yang aku bilang itu general blessing lah gitu kan. Nah, kita nggak ngomong tentang itu, tapi kita kembali ke sini bahwa di dalam pemerintah, apalagi di Indonesia ini kan demokrasi kayak gitu, dan kita pun harus tunduk dengan itu kayak gitu. Jadi kembali lagi bahwa Ivo selalu memberitahu bahwa ya kebenarannya cuma satu, bahwa ya selagi kita di bawah tatanan sebuah pemerintah yang demokrasi, ya berarti kita punya hak untuk bersuara, dan itu juga tidak salah gitu. Tapi kita harus juga ngerti seringkali orang juga memanfaatkan ini untuk memanipulasi orang supaya membungkam kayak gitu. Jadi membungkam orang nggak bersuara dengan apa, misalnya kamu harus tunduk dengan pemerintah padahal pemerintahnya bobrok atau salah di beberapa kebijakan. Ya it's okay untuk kita bersuara, bahkan kita berteriak untuk itu gitu loh. Kayak gitu. Jadi kita kan tunduk pada pemerintah selama pemerintah itu benar, sejalur dengan yang Tuhan mau. Tapi dilihat di luar dari itu, kita boleh bersuara untuk menyuarakan kebenaran gitu. Tapi dengan cara yang benar, dengan cara yang berhikmat gitu. Kalian mau teriak-teriak ya terserah, mau pakai toa ya terserah, itu hak kalian. Tapi kok kalian lihat selama ya kita nggak bisa bohong, selama itu sudah terjadi di beberapa waktu ini, yang mungkin kok kalian lihat video ini entah berapa puluh tahun lagi pun kan ngelihat di masa-masa recording ini gitu, di masa-masa tenang ini atau kericuan ini gitu loh. Ya kita bisa lihat bahwa ternyata banyak terjadi langkah-langkah tidak berhikmat gitu, yang keluar dari selain dari norma, termasuk dalam kriminalitas
secara hukum dan di luar kebenaran firman juga tetap salah. Kayak gitu. Karena itu yang membuat akhirnya kan bingung toh, demonstrasi ini boleh atau enggak karena sudah beda makna. Sudah kecampur lah ya. Yang Udah enggak, ya makanya aku bilang Itu hitam gitu. dan putih sudah jadi satu. Seperti gandum dan ilalang, gak bisa dipisahkan sudaan, udah nyampur. Mau dipisahkan, wis gak bisa. Nah, itulah nanti kita juga akan bahas. Ya apa di posisi seperti ini gitu loh. Kayak gitu. Gitu. Oke. Nah, kita kembali lagi sedikit yang Mm-mm. tadi diomongkan. Di dalam Roma 13 memang tertulis bahwa kita harus tunduk lah ya pada pemerintah, intinya gitu. Betul. Kita tidak boleh melawan pemerintah, barang siapa yang melawan pemerintah ya melawan ketetapan Allah, makanya gitu. Betul. Nah, apakah permasalahan yang terjadi di negara kita saat ini itu atas izin Tuhan? Dan why? Kenapa kok bisa terjadi? Maksudnya pemerintahnya. Ya, apa yang ya permasalahan saat inilah. Kenapa pemerintahnya ya sampai korupsi, terus muncul masalah lain. Ya, I think ya banyak spekulasi tentang demo ini dan kita bukan ranahnya di politik ya. Even kita nggak bergerak di benar-benar literally di politik, tapi kita pun tetap menyikapi. Even pun menyikapi tentang demo ini dan aku pun menyikapi as a leader melihat dari ini semua bahwa ya ini terjadi kan ada free will yang salah kan, kayak gitu loh. Ya kalau misalnya bisa ya kita harus ngerti dulu bahwa setiap masalah itu ada kembali lagi ke sini sebenarnya. Free will kita, free will orang bekas free will orang lain, atau memang karena iblis, atau karena memang Tuhan harus izinkan, atau memang dunia ini nggak sempurna. Pilihannya cuma 5, dan tapi tentang Tuhan ini paling sedikit persentase. Ya contoh hari ini kalau kita misalnya menerima suap gitu, itu sudah sangat tidak berfaedah dan sangat tidak beradab, gitu. Tapi karena sistemnya sudah kotor, kadang kita tuh keseret, gitu loh. Sebenarnya mungkin kita aku nggak pernah bisa membenarkan, tapi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di luar sana. Kita nggak bisa menghakimi terlebih dahulu, karena ketika kita di posisi dia juga pusing, kayak gitu. Ya sekali lagi kita nggak perlu di mana-mana, gitu. Yuval tidak berpolitik seperti gimana, tapi kalau kita menyikapi bahwa ya korupsi tentu dalam kekristenan sangat dilarang dan sangat ditentang, sangat berlainan arah dengan yang Tuhan mau. Karena itu merugikan orang lain dan itu sangat amat tanda kutip memiskinkan orang lain kan gitu. Maksudnya kalau uang nggak dikorup akan bisa tersalurkan kemana? Ke pendidikan, ke mana lagi? Ya kita nggak pernah tahu ya rencana pemerintah seperti apa gitu. Nah ya tetap aja kembali ke situ lagi bahwa ya kita percaya bahwa kekristenan mengajarkan tentang kasih dan bagaimana belas kasih. Kasih dan belas kasih, oke. Iya, belas kasihan kita gimana dengan orang-orang yang kita tilep duitnya? Yang untuk pembangunan jalan ternyata misalnya ditilep beratus M atau beratus juta, atau dari bahannya berkurang, tentu itu kan juga berpengaruh gitu loh. Suatu saat ketika banyak juga di kota-kota yang kayak kotaku gitu di Surabaya atau di beberapa tempat gitu yang juga di video bahwa bahannya nggak bagus gitu. Ya kita nggak pernah tahu, kita nggak bisa nuduh. Tapi maksudnya as a kekristenan kita selalu ngomong bahwa ya kembali lagi bahwa semua korup dan lain-lain kenapa harus diizinkan Tuhan? Ya karena dia sudah free will-nya dia. Dan bedakan kalau sudah konsekuensi dari free will ya pasti Tuhan izinkan. Karena Tuhan nggak pernah meniadakan konsekuensi. Kamu maling masuk penjara, jangan berkata kenapa Tuhan aku udah minta maaf kok masih Tuhan kasih penjara. Tuhan jahat, kenapa Tuhan izinin? Ya itu anak kecil ya tahu kan kebanyakan lari-lari jatuh gitu loh. Lah hari ini aneh orang itu gitu. Jadi kalau kita kembali lagi ke sini, kenapa ini terjadi? Ya kita harus cari siapa dalangnya.
gitu loh. Tapi karena sistem ini sudah terlalu kompleks dalam pemerintahan yang tanda kutip hitam, ketika ada yang memutihkan ya pasti akan struggling gitu loh. Makanya pemerintah kan harusnya abu-abu, pelan-pelan tambah abu-abu baru putih, nggak bisa langsung putih. Dan aku lihat semakin kesini kan semakin banyak juga ditangkap bla bla bla. Ya baik kan berarti kayak gitu, menuju ke putih gitu loh. Memang tetap tidak sempurna, aku ngerti. Dan kekecewaan kalian semua yang nonton pun, aku juga kecewa dengan keputusan yang sudah kayak misalnya yang ya beberapa keputusan yang kita nggak perlu sebut juga di sini karena kita nggak ranah politik, atau beberapa keputusan yang atau respons dari beberapa orang tuh ya negatif dan ya itu sangat mengecewakan gitu loh. Kita apalagi harus jatuh korban lagi kayak gitu kan, itu sangat mengecewakan. Iya, sangat sedih dan sangat marah, iya, tapi ya kalau kita melok marah, kita merespon itu dengan buruk, ya kita nggak beda dengan orang yang ngelakuin itu gitu. Jadi kalau kita ikut demo itu anggapannya kita juga melawan pemerintah, apakah itu? Dan ya kalau melawan pemerintah, ya Bible anggapannya bisa kayak melawan katakanlah. Ya, konteks itu kan diambil ketika kita ngomong itu kan kalau kita melawan pemerintah, kita kan ngomong gitu. Definisi melawan itu kan ketika gini, apa yang kita harus, jadi kita harus ngerti sebab akibat. Ada jika maka. Jadi kalau kamu tunduklah, dalam artian apa tunduklah kayak gitu. Kalau kamu dia bilang tunduklah, kalau misalnya kamu tunduklah sama dia, ya berarti aku tuh tahu bahwa peraturan dia buat itu adalah benar kayak gitu kan, kayak gitu loh. Baru kamu tak suruh tunduk, lo nggak benar ngapain tak suruh tunduk kayak gitu kan. Nah, gitu. Nah, jadi selama itu benar ya kita harus tunduk, kayak gitu. Selama itu baik buat kita, tunduk. Tapi dan kalau kamu melewati aturan itu, ya artinya kamu membangkang, kayak gitu. Ya. Tapi kalau memang aturan ini sudah salah, dia yang sudah pertama kali melawan Tuhan, kayak gitu loh. Ketika ada segelintir orang yang melakukan korupsi dan akhirnya korupsi, ya dia sudah melawan Allah. Kayak gitu. Ya ngapain kalau kita ikutin dia, ya kita keseret melawan Allah kan gitu toh. Kalau kita dukung dia, ya kita melawan Allah juga kan. Ya contoh misalnya Daniel, ya gitu. Kamu masih ingat pemerintahan Daniel? Nebukadnezar bilang apa? Ayo buat patung emas suruh sembah semua. Daniel nggak mau kan? Adak Mesat Abednego juga nggak mau kan? Itu bukan melawan pemerintah yang dimaksud Tuhan, kayak gitu loh. Jadi nggak match gitu loh maksudnya. Melawan pemerintah itu ketika Tuhan itu agree dengan omongan itu, kan gitu. Ketika dia itu tidak melawan Allah lah. Dan sekarang ya kembali lagi bahwa contoh nih Daniel taat gitu nyembah. Apakah itu artinya melawan Allah? Ya melawan Allah malahan. Lah wong rajanya melawan Allah kok. Lah kamu pengikutnya sama hari ini kamu dugem nih, kamu nggak ikut Tuhan coba dugem. Iya kan, maksudnya kamu dugem terus, hidupnya dugem terus, hidupnya di duniawi terus, kamu bilang aku ini ikut Allah, lah kan nggak cocok loh. Lah iya kan maksudnya, ya kamu sudah jadi pengikutnya iblis gitu loh. Terus satu koncomu bilang gitu loh, wah aku yang dukung kamu, aku percaya sama kamu, aku dukung kamu, ya sama ya satu jalur. Iya. Kayak gitu. Ya maksudnya itu serupa tapi tak sama ya contohnya ya maksudnya. Nah itu masalah tentang pengikut-pengikut. Nah sama kalau hari ini sudah kotor ya jangan bawa ikut di kotor. Sama dengan bisnis sebenarnya gitu loh. Kalau bisnismu misalnya kamu temenmu kotor, kamu ya wes gak apa-apa dikit-dikit gitu ya kotor, meskipun ya in real life-nya kalau dalam berbisnis susah. Kita kembali lagi, kita kalau kita ngomong bisnis aja ya sebenarnya bisnis aja nggak bisa seputih itu. Kita selalu berusaha putih, tapi ya harusnya kita belajar semakin putih gitu loh. Karena sistemnya sudah bobrok sebenarnya, sudah hitam. Menarik buat kita bahas untuk bisnis series. Ya gitu makanya. Nah kalau dalam bisnis tuh gitu. Jadi kalau misalnya karena sistemnya sudah hitam, kita keseret gitu. Nah tapi kita terus belajar. Mungkin tahun ini hitam, minggu depan abu-abu.
minggu depan semakin abu-abu terang, lama-lama jadi putih, pelan demi pelan, kayak gitu. Tapi orang kan terjerat sudah di situ semua. Tapi kalau ini beda kasus dengan koruptor jangan ya, jangan pakai skema itu, beda skemanya, jangan ya, jangan bermain di korupsi, kayak gitu. Ini beda alur maksudnya, kayak gitu loh. Tapi kalau kita memang putih di antara hitam, memang aku akui sulit gitu loh. Gitu. Untuk ngelawannya itu memang sulit gitu loh. Tapi bukan berarti kita jadi pengikutnya juga. Gitu. Jadi kembali lagi, jadi ya harus bersuara. Gitu. Dan itu nggak melawan Allah. Itu justru kamu sedang membela Allah. Ya misalnya bisnismu orang lain hitam, kamu mulai mensuarakan, nggak bisa gini terus. Ya mungkin kamu terpaksa untuk ya jangan terpaksa korupsi, tak ada ya, kita nggak pernah, jangan sampai menggiring opini kita membolehkan korupsi sementara nggak ada ya, kita sangat menolak. Tapi ini kan bisnis, ngomongnya bisnis ya, kayak gitu. Ya kalau bisnis kan kita ngikuti sistem pemerintah ya, gitu loh. Jadi ya kamu tahu sendiri lah ya, itu rahasia umum lah, kayak gitu loh. Sulitnya minta ampun. Tapi kalau dalam bisnis bisa semakin putih. Tapi kalau pemerintah, integritasnya 3 kali lipat daripada berbisnis, atau 4 kali lipat atau 5 kali lipat. Karena ya itu rahasia umum lah, sangat kotor gitu loh. Ya gitu. Nah itulah bagaimana kita melawan koruptor yang nggak jelas itu. Tapi perlawanan yang dilakukan oleh beberapa oknum lah ya. Oleh beberapa oknum itu jadi disalahkan. Meskipun banyak ya oknumnya, bukan beberapa oknum, puluhan oknum. Ya begitulah ya, cuman iya jadi disalahgunakan sama oknum yang penjarahan lah, yang ya apa ya, kalau kita lihat berita-berita akhir-akhir ini kayak didatangi rumahnya, digerebek, dicuri-curi. Itu anggapannya udah menyeleweng nggak sih? Kayak merusak barang-barangnya mereka, terus dicuri semuanya, data-datanya, flash disk, apapun banyak lah. Sebagai orang Kristen itu nggak boleh tetap, karena kita nggak punya hak. Kita itu haknya itu bersuara. Dari awal demonstrasi itu ngomong tentang suara, iya kan? Kita menyuarakan, kita memberikan pendapat kita nggak terima, kita protes, kan gitu. Inilah tindakan kita melawan pemerintah, kayak gitu. Tapi melawannya yang baik, melawan kebijakan, jangan pemerintah, melawan kebijakan pemerintah gitu loh. Yang mungkin mereka salah ngambil kebijakan itu, dan itu absah ketika kita melawan kebijakan pemerintah yang salah, gitu. Tapi jangan sampai kita bukan lagi melawan kebijakannya, tapi orangnya, gitu loh. Kita akhirnya bisa mencara bebas. Gak ada landasan firman Tuhan yang bisa melakukan itu. Kita bisa melakukan itu. Orang itu menutupi dengan, oh ya memang ini kan haknya kita sudah bayar pajak lah, gini-gini, ditutupi dengan hal ini. Ya kembali lagi bahwa gak bisa, itu kan memang tetap kembali lagi barang milik dia, atas nama dia. Ya itu nggak mencerminkan kasih Kristus toh. Kita kan ngomongnya secara agama Kristen ya, kita nggak ngomongnya hukum gitu loh. Kalau hukum terserah, tapi kalau secara hukum juga termasuk kriminalitas loh. Makanya disebutnya kan penjarahan gitu. Bukan pengosongan atau bukan penetralan gitu. Karena kan kita nggak pernah tahu ya apa cara, masa sih mendesak orang sampai harus ngerusak rumahnya. Masa sih harus bersuara dengan cara yang seperti itu gitu loh. Nanti muncul ya kok diem aja dan lain-lain gitu ya, semua ada bagiannya gitu loh. Kita harus berhikmat juga. Dan kembali lagi bahwa demonstrasi atau demokrasi itu nggak bisa dipaksa gitu loh. Setiap orang punya cara untuk. Soalnya banyak yang dipaksa-paksa. Kok nggak turun artinya kamu begini, kok nggak turun kamu gini, kok nggak pakai profil gini kamu kayak gini. Pertanyaannya berarti kan demo ini dipimpin.
bukan tentang hati nurani yang bersuara. Oh. Karena kan demokrasi bebas berpendapat, bebas bersikap. Kita mau menyikapi seperti apa? Jadi tidak berhubungan dengan apatis. Tapi setiap orang punya cara. Gitu loh. Oke, tapi bukan berarti kayak kita ngepost di story itu artinya kita istilahnya apa ya, menjelaskan ke teman kita ini apa sih yang sekarang terjadi saat ini itu gini-gini, terus kita ajak. Ya lihat dulu konteksnya, lihat dulu situasinya. Apa yang baik dulu itu benar, yang benar belum tentu sempurna. Hiful mengambil sikap dari awal bahwa kayak gini, kita boleh bersuara, silakan kalian taruh di story kalian, terserah kalian. Maksudnya I don't care dengan cara kamu bersuara, gitu loh maksudnya. Ya kita juga gedek gitu loh, kita harus capek ambek semua aturan-aturan yang tidak baik gitu loh, aturan-aturan yang merugikan kita atau aturan-aturan yang memang ya kita gedek, termasuk aku pun ya gedek lihatnya gitu loh. Gitu loh. Ya kesel, ada yang namanya kena korban, kesel gitu loh. Semuanya akhir-akhirnya yang capek juga rakyat sendiri kan. Susah kerja, susah sekolah, akhirnya rakyat sendiri yang susah kan. Ya gitu loh. Ya ketekan, kasihan gitu loh. Kasihan gitu loh. Tapi maksudnya enggak juga untuk sampai dimanfaatkan untuk menjarah. Enggak gitu. Aturannya itu enggak gitu. Ya ada tertulis boleh menjarah. Dan itu bukan bentuk suara, bukan bentuk protes dong. Itu aji mumpung namanya. Gitu loh. Membakar. Lah kira-kira itu fasilitas umum ya kalian sendiri yang nikmati kan, kalau dibakar kan enak. Akhirnya duit kalian lagi dipakai gitu loh maksudnya. Mendingan kalian kalau mau hancurin mau apa ya udah minimal ya gedung itu yang kalian demonstrasikan gitu loh. Gitu loh, kalian mau masuk ke gedungnya dan lain-lain terserah. Oke lah, kalian mau menyuarakan langsung di gedungnya, kalian mencoba nerobos masuk, ya udahlah. Maksudnya kita pasti ada namanya nggak sengaja kilaf, ya wis nggak masalah karena masih berhubungan. Tapi kalau sampai bakar-membakar, kan itu masuknya ke kriminalitas ya. Kalian mau demo 12 jam pun itu, ya terserah. Itu hak kalian gitu loh. Dan aku nggak pernah nolak kan, itu terserah. Itu hak kalian gitu loh. Tapi ketika sampai ada yang dirugikan, sampai harus ada, aku lihat ada beberapa bangunan yang sampai hancur loh, dan itu tidak bersalah. Di luar daripada itu, ya pos polisi lah, di luar daripada itu semua. Gitu loh. Bangunan swasta, usaha orang, kan kasihan. Gitu loh maksudnya. I think kan bukan, aku cuma ngerti, ini nggak tahu ya, koreksi kalau aku salah. Tapi aku percaya yang namanya kita menyuarakan demonstrasi atau berdemo, itu kan kita protes sama pemerintah. Kita menyuarakan, kita kesel, kita suarakan kesalahan kita teriak-teriak sama pemerintah. Iya loh, kita berjejer kan, kita mogok sama pemerintah kan gitu. Ya. Kok bayanganku cuman itu ya maksudnya. Sampai mungkin masuk sampai ke gedungnya, oke lah, mana kita kan namanya protes, kita langsung ketemu sama orangnya. Iyalah, kalau etika sudah lewat, gak masalah kalau itu. Oke lah, maksudnya di otak secara manusia itu masuk akal gitu loh. Tapi kalau sampai lebih daripada itu kok rasanya secara firman Tuhan juga gak boleh ya. Gitu loh, karena ya mana kita mengingini punya orang aja tak dosa gitu loh. Nah kalau sampai akhirnya dimiliki, pertanyaannya adalah gini, lah kita ini protes. Kalau protes artinya harusnya dirusak, bukan dimiliki, right? Yes. Gitu. Anggaplah seperti itu. Enggak kok, banyak yang nyuri-nyuri juga oknum-oknumnya. Gitu loh. Ada. Ya buktinya kan kita kan ngomong secara data kan. Kayak gitu loh. Emang ada kenyataannya kan. Gitu loh. Dan I think juga kalau ngerusak juga, ya
apa ya, maksudnya ya nggak baik ya kayak gitu. Jadi aku cuma mikir satu, Tim, kalau kita berdemo apa sih, kita menyuarakan itu. Kalau kita taruh di story dan lain-lain, iya fase awal kita bisa kayak gitu kan, wah mulai dari story anak evil pun juga gitu, aku nggak masalah. Oh ya udah, kamu pengen kau kasih tahu masalahnya, kamu pengen justice atau pengen kebenaran atau pengen keadilan, terserah gitu. Tapi semakin kesini orang nyelip di dalam situ, ilalang mulai masuk. Mulai di situ asli nggak ada bakar membakar, mulai ada orang nyulut, bahkan di video juga banyak yang kayak gitu. Aku nggak tahu itu bener atau enggak, koreksi lah kalau salah kayak gitu. Tapi aku juga ngeliat meskipun belum bisa dipertanggungjawabkan sih. Nah tapi maksudnya aku pun ngeliat beberapa kali dia bakar dan lain-lain. I think kayak nggak right gitu, maksudnya bukan hal yang benar gitu loh untuk kita membakar kayak gitu. Terus terang firman Tuhan salah sih rasanya gitu loh. Dan di titik itulah evil mengambil sikap untuk kita tidak mulai lagi memprovokasi gitu secara tidak langsung. Dengan apa? Wah dia meninggal loh, oh, begini loh, wah kita gini loh, keadilan kayak gini loh, kayak gini. Mending kita bersuara yang berdoa, kita berpendapat, udah. Bukan kita apatis, tapi ketika kita terus kita dorong, justru orang kan terpancing gitu loh, gak sengaja. Makanya aku bilang evil mengambil sikap di titik karena kita semakin ricuh kan di hari itu, hari berapa, hari kedua, hari ketiga mulai ricuh, kita langsung ngambil sikap. Kita tidak perlu lagi untuk ngepost ikut-ikutan mereka. Karena apa? Semakin banyak buzzer sing, wah begini nih, oh kamu cupu nih, ada orang yang bilang kamu cupu, gini, kamu gini, kemana taringmu? Loh kok jadi gini sih gitu. Ada toko Cina dijarah, ya kan, sudah mulai melenceng gitu loh. Maka dari itu makanya aku bilang silakan berikan info secukupnya dan kita nggak perlu ikut dulu. Kenapa? Di saat kita bersuara, orang memanfaatkan suara kita. Seperti iblis dan Hawa, firman Tuhan ini benar, jangan makan semua ini, kamu boleh makan semua ini kecuali ini. Tapi diselip sama iblis, ini loh enak, Tuhan itu cuma nggak mau kamu jadi Tuhan. Lah kayak gitu kan, ada selipan di situ. Jadi jauh lebih baik kita tidak bergema dulu, karena anarkisnya semakin lebih dahsyat gitu loh. Ketika kan kita sudah bersuara nih, pasti mereka sudah lihat, ya udah kita berhenti dulu, break dulu, supaya karena gandum dan ilalang semakin nyatu, putih dan hitam dan nyatu. Sebagai anak Tuhan yang baik, ya kita berdoa, kita suarakan kebenaran, udahlah, kita suarakan, udah ya udah, kita nggak perlu ikut-ikutan. Kalau kalian ngerasa aku menyuarakan dengan baik, silakan turun ke jalan. Kalau aku nggak bisa nahan anarkismeku gitu misalnya, ya silakan nggak usah di rumah aja. Suarakan lewat sosmedmu, lewat jarimu yang baik. Gitu. Jadi kalau kita turun ke jalan boleh sebenarnya. Ya, boleh, silakan. Tapi cerminkan Kristus di situ bahwa aku sedang membela Tuhan. Aku sedang menjadi brand ambasadornya Tuhan. Suarakan undang-undang yang salah, suarakan kebijakan yang salah, suarakan semua yang salah. Tapi ya suarakan, namanya suarakan gitu loh. Ya lalu kutip menangkan gitu loh. Apa yang menjadi pro rakyat gitu loh. Apa yang jadi kebutuhan rakyat gitu loh. Tapi untuk sekarang tidak bijak ketika kita mulai menyuarakan terus, soalnya begitu. Karena habis itu kena korban, semuanya langsung turun semua, ngamuk dan lain-lain. Nah kalau kita juga ikut-ikutan, kenapa kita nggak berdoa dulu aja? Kita ambil sikap berdoa daripada kita ikut campur dulu. Akan semakin banyak celah terbuka. Jadi bukan kita apatis, tapi kita berhikmat. Tuh kita harus bedakan. Karena apa? Di saat kita mulai emosi, kita nggak sengaja story itu ketok bener, tapi ada yang dipelintir kata-katanya.
ada provokasi di dalam tengah-tengahnya. Yang membuat hati panas jadinya Betul. mengambil tindakan yang salah. Betul, isinya benar, cuman pinter gitu loh. Dan kalau ketemu di orang yang misalnya dekat dengan korbannya, ya semakin panas lah. Gitu loh. Jadi berhikmatlah kita, makanya kita lebih milih untuk, kita bukan apatis, tapi kita berhikmat untuk tidak ikut-ikut dulu. Karena kita tahu kalau kita ikut-ikutan pun nggak berhikmat. Karena udah susah posisinya sekarang. Sekarang lo banyak orang bikin template-template gak jelas. Bahkan ada template yang menghina. Lah ini kayak gimana? Itu. Mengapa itu? Ya itu yang melawan Allah. Itu yang melawan pemerintah dan melawan Allah kalau menghina. Tapi kalau kita lebih milih untuk diam, apakah ya yang kita lakukan sudah benar? Ya itu kebebasan bersuara. Kebebasan kembali. Kita nggak bisa menghakimi. Kita nggak boleh menghakimi. Gitu loh. Ya kita kembali lagi bahwa sikap apa yang kita ambil. Karena kan biasanya kayak ada orang yang diem. Kenapa kamu kok diem? Ini kan kamu harus menyuarakan gini. Nggak Ya itu boleh. tinggi pemaksaan dalam bukan demokrasi. Loh, bukannya mengajak untuk demokrasi. Loh, kayak mengajak bersatu. Lah kan beda mengajak sama memaksa kan. Kalau itu menjadi standar ya salah dong. Loh kamu ditaruh di story itu tetap demokrasi tapi versi online. Apa bedanya? Bu iklan no misalnya, gak tahu tag atau enggak ya. Kayak gitu. Atau ya apa? Ya udah, bersuaralah di situ. Aku nggak pernah masalah, tapi ketika sudah bercampur dengan emosi, bercampur dengan anarkis secara online misalnya, kamu menjelek-menjelekkan atau kamu menjatuhkan, masih aku tahu mereka itu salah. Gak usah buat salah-salah, salah kayak gitu loh. Korupsi kok bejat gitu loh. Orang nggak tahu diri, nggak tahu malu gitu loh. Tapi nggak perlu kita hakimi mereka lagi dengan cara seperti itu. Udah tahu dia itu bejat gitu loh. Itu udah tahu gitu loh. Itu salah gitu loh. Yang nggak apa lagi gitu loh. Apalagi harus kita apa yang kita harus gitu. Jadi kalau kita diam pun sudah ada yang bersuara gitu loh. Itu hak mereka. Siapa orang itu punya hak gitu loh. Dan nggak ada salah benar gitu loh. Tapi siapa yang memang ngerasa tergerak silakan gitu loh. Ya aku nggak bisa menghakimi, kita nggak boleh menghakimi. Yang turun ke jalan aja belum tentu benar. Gitu loh. Nah, tadi yang harus kita apa ya? Mungkin lebih ke ini. Tindakan yang kita ambil supaya masa depannya ini lebih baik masa depan kita, masa depan bangsa. Itu karena kita juga lagi dengar berita-berita demo ini, kita benar-benar takut kayak wah ini masa depan ini gimana gitu, Indonesia ini gimana, generasi emas atau enggak ya, dan langsung pikiran seperti itu. Ya kayak gitu-gitu kan tergantung. Sebenarnya kan kita nggak bisa cuma ngomong dari segi pemerintah. Dari segi kan semua itu kan Indonesia masuknya dari SDM juga. Betul. Terus ya, mau kamu ya ibaratnya kayak gini ya, sekolah ini bagus tapi ke anaknya males ya percuma kan. Iya sih. Loh, soalnya aku orang yang malesnya itu maksudnya gitu loh. Aku memang nggak interest di bidang-bidang itu. Interestku di IT. Aku interest banget pas pelajaran komputer, interest gitu loh maksudnya. Sangat amat gitu loh. Cuman yang lain memang rada slow gitu. Lebih down gitu ya. Udah, maksudnya ya apa? Ketinggalan maksudnya. Oh ya kita ngomong Indonesia emas kah, Indonesia apa kah, Indonesia apa. Ya itu tergantung SDM-nya bukan? Ya, juga tadi salah satu faktornya itu ya, SDM. salah satunya. Tapi ya pemerintah ya pasti ambil andil ya, pemerintah faktor terbesar kayak gitu. Tapi SDM juga ngikutin. Tapi ya kita di satu sisi juga sebenarnya ya takut lah ya. Kita pasti ada rasa takut kayak
ke depan ini gimana sih, masa depan bangsa Indonesia ini gimana. Iya. Mending kabur aja dulu gak sih? Nah, kembali lagi ke hashtag yang lama, kabur aja. Gak bisa, itu tidak nasionalis gitu. Kayak gitu loh. Ketika kita nggak ngomong kaburnya ya, maksudnya kita nggak ngomong kaburnya, tapi ketika kita maksudnya nggak nasionalis, maksudnya kayak kita akhirnya malah pindah warga negaraan lah, gini lah. Kalau itu dengan keputusan memang pengen kerja di sana dan itu serah. Tapi kalau pemerintah bobrok ganti, biasanya pemerintah loh bobroknya. Kita nggak bisa perfeksionis lah. Gitu. Negara-negara kayak Korea juga ada salahnya, ada korupnya juga kok. Jepang juga ada ya, semua kan ada tuh. Kayak gitu loh. Mau nggak mau 1-2 pun ya ada kan. Kayak gitu loh. Lalu kita nggak terima dia pindah lagi. Ya nasionalis kita dipertaruhkan gitu loh kan, kayak gitu loh. Gitu loh. Nah, kalau kita mencintai bangsa ya jelek dan baik diterima toh. Tapi kalimat terima itu ya diterima. Loh, diterima itu bukan berarti kan gini, terima apa adanya itu bukan berarti membiarkan apa adanya kan gitu. Ya sama kayak Tuhan toh, Tuhan terima kita apa adanya, tapi nggak mungkin toh. Nah, cara kita nggak terima apa adanya adalah demo. Dan kita suarakan, mumpung kita nggak di dalam sistem pemerintah demokrasi. Iya kan? Terima apa adanya itu bukan pasrah. Gitu. Silakan anak-anak Tuhan masuk ke dalam pemerintahan pelan-pelan. Ya ayo nggak apa-apa, bagus. Tapi kembali lagi bahwa nggak bisa tiba-tiba pemerintah jadi putis dalam 2 hari, 3 hari, gak bisa. Tapi kan mau kita doa 3 hari, 4 hari seuntuk pun nggak bisa. Nah ya apa caranya ya, kalau kita pengen Indonesia generasi emas ya ayo anak-anak Tuhan yang integritas masuk ke pemerintah. Tapi itu pun harus dengan dorongan hati, itu panggilan. Kita nggak bisa paksa. Siapa ya sama kayak misalnya lo Coko, kamu nggak bersuara gitu. Ya ada yang jadi dokter, ada yang jadi politikus kan gitu. Ya kita nggak bisa paksa semua jadi dokter, nggak bisa jadi politikus, sama. Kita juga ada memang memilih untuk diam, ya udah kayak gitu loh. Ada yang memilih untuk bersuara, silakan. Tapi harus lihat. Yang paling penting tuh harus lihat. Aku posisi, jadi kadang itu posisi diam itu baik, kadang ada. Mungkin segelintir orang harus diem, segelintir orang harus maju. Gitu. Itu berhikmat namanya. Kita kok sok tahu lah apalah kok jadi ya terserah. Mau bisa berpendapat terserah. Kayak gitu. Hak kalian gitu. Tapi kembali lagi bahwa kita pasti punya namanya hak. Kayak gitu loh. Gitu. Ya kalau misalnya kita lagi terpancing emosi, nggak mungkin kita tiba-tiba turun ke jalan. Apa nggak dibakar itu semua gedung, pohon-pohon, gitu loh. Kalau kita lagi nggak bisa kendalikan emosi, tenang dulu. Kenapa? Kok kalian sadar? Akhirnya tujuan dari demonya kabur. Aku melihat akhirnya kabur. Maksudnya kabur itu maksudnya oknum ini sudah mulai mengaburkan tujuannya. Akhirnya lebih berfokus dia itu memancing adrenalin dan memancing pinternya emosi sesaat gitu loh. Bukan lagi tentang demonya, ada yang bener banyak, tapi juga banyak yang salah gitu loh. Nah maka itu Hivel mengambil langkah tenang dulu ya guys. Kalau kita terus menyuarakan dulu dengan konteks yang benar-benar bisa memancing, malah kayaknya provokatornya. Karena aku ngeliat loh, kok ganti-ganti, ada yang mikir darurat militer, ada yang takut begini. Oke, kita fine, kita diam dulu, tenang dulu. Makanya semua kan banyak yang mulai kalem kan, kok kamu lihat. Nah, mulai klarifikasi, jangan macam-macam dulu guys, kayak gini-gini. Kita tenang dulu guys, nanti kayak gitu. Iya nggak apa-apa, baik kayak gitu nggak apa-apa. Influencer, pakailah talenta kalian. Jadi kayak gitu masuk nggak turun ke jalan salah? Ya enggak lah. Tiap orang punya cara dan punya. Ya kalau jiwa nasionalis itu nggak bisa dilihat dari actionnya seperti itu. Tapi kita nggak ngerti dalam hati kita kayak gimana. Kayak gitu. Kalau kita menangin jiwa buat anak itu jadi lebih baik dan akhirnya hidupnya baik, ya itu nasionalis juga kan. Ya betul. Loh misalnya dia miskin tuh, misalnya benar-benar miskin, homeless, kita angkat derajatnya, dia jadi bisnismen loh. Kan juga nasionalis, kita juga buat untuk sejahterakanlah kotamu. Secara kotamu itu secara kota kita juga, gitu kan gitu.
Ada ayatnya kalian cari. Oke, lu ngomong sejahterakan kotamu, itu nasionalis. Lu ngomong kekristenan nggak bisa keluar dari nasionalis gitu loh. Tapi nggak bisa diukur cuma dari suara, gitu loh. Setiap orang punya apa ya, sekte, bukan? Bilik, gitu. Atau punya cara, gitu loh. Oh ya. Kayak gitu loh. Gitu. Jadi kembali ke situ lagi kita. Oke. Berarti yang penting yang saat ini adalah kita doakan depan saya. Dan ngelihat, betul, dan ngelihat kalau ini apakah bisa maju atau kita keep gerilya, kita bisa maju atau mundur dulu. Kalau udah banyak provokator, mendingan kita diem aja dulu. Oke. Ya kan banyak kayak gitu kan kejadiannya kan gitu toh. Betul. Akhirnya semua mulai diem semua. Yes. Terus akhirnya mulai lagi kan 11 sama apa? 17 sama 8 ya nggak salah. Ya. Ya, tuh, sorry aku rasa lupa. Ya, sama pink itu. Ya, Ya. ya udah enggak apa-apa, suarakan silakan. Tapi kalau evil ngomong, wes kita stop dulu. Wes daripada kita jadi batu sandungan juga. Ya kayak evil menindak tegas. Untuk kalau misalnya the story yang dibanding kamu provokator, wes serahkan pada yang sudah bersuara. Kita mendoakan aja. Gitu. Wow, mantap. Hari ini kan kita benar-benar terserahkan di sini dan kita doakan yang terbaik. Kita sama-sama doakan untuk bangsa Indonesia ini supaya amin. Oke, kita ya intinya kita doakan yang terbaik untuk bangsa Betul. kita ini, betul? Betul. Kita tunjukkan jiwa nasionalisme kita, tapi jangan lupa kita kembali lagi based on Bible, kembali kepada kebenaran firman. Tuh, bersuara boleh, tapi apapun makanya Tuhan, gue satu ayat itu lakukan semuanya dengan kasih. Yes. Itu Korintus berapa kata kayak gitu. Oke. Wow, thank you Ko Denny hari ini atas waktunya, benar-benar luar biasa. Hari ini kita bahas banyak dari segi politik, mepet-mepet lah. Terutama dari segi Alkitabnya, kita benar-benar bisa banyak sekali belajar dari sini. Oke, nah seperti biasa guys, kalian jangan lupa subscribe, kalian jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, video-video terbaru dari kita. Nah, terus kalian jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian ini sama-sama bisa paham, sama-sama bisa dapat something dari video ini yang sudah kita sediakan. Wih. Jangan lupa kalian klik link yang ada di bawah untuk informasi lebih lanjut tentang The Evil ini. Nah, di link tree-nya kalian bisa buka dan isinya ada IG dan TikToknya kita, di mana setiap event-event kita, setiap informasi apapun kita update di sana. Dan juga jangan lupa ada Telegramnya, kalian bisa join telenya kita. Nah, telenya kita ini kita isinya ya ngobrol tentang keseharian, terus juga ada yang bila perlu ya minta doa pun ada gitu guys ya. Oke. So, thank you Ko Denny atas waktunya hari ini. Wow, benar-benar luar biasa. So, see you in the next episode. Nantikan episode berikutnya yang tentunya lebih menarik lagi. Untuk bahas. Guys. Thank you Ko Denny. Sama-sama. Bye-bye all. God bless you all.